Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sekali lagi katakan shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya di pagi hari ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu datang ke tempat ini, karena saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena rutinitas, tetapi karena kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk datang, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dan juga mengerti apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Dia Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Kami datang dengan hati kami yang rindu. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Tuhan kami Immanuel. Kau Bapa yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami datang dalam hadirat-Mu. Biar Kau layakkan kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa di dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam. Kau sempurna, Kau cahaya. Angkat
sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu dengan hati yang bersyukur. Rasakan hadirnya, rasakan kuasanya. Mari sembah, mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu bagi namanya sentuh hati kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami terima pengharapan baru dari-Mu Tuhan. Kami terima berkat baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan kami bisa berdiri di tempat ini, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini kami bisa bertahan bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami bisa menyembah-Mu di rumah-Mu Tuhan. Oh, gak ada yang lain lagi Tuhan kecuali hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Biar di pagi hari ini Tuhan kami bawa penuh hati kami untuk kami datang ke tempat-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan akan bukakan segala jalan Tuhan.
Tuhan akan bukakan segala pintu-pintu tertutup dalam hidup kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang punya beban Tuhan angkat beban kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Saya masih belum melihat tangan-tangan sukacita yang diangkat ini. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Silakan duduk, sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Mari kita naikkan sebuah pujian. Sudah mau Natal, vibe-nya sudah Natal. Mari kita rayakan. Ada juru selamat yang lahir untuk kita. Ada Tuhan yang lahir untuk menyelamatkan hidup kita. Come on. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir selamanya. Katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Katakan bersama-sama, dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita bangkit diri sama-sama, katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan kelahirannya. Yesus, rayakan. Rayakan, katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran, kelahiran Tuhan. Katakan Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir selamanya. Yesus, Yesus lahir, ya, Yesus lahir. Marilah rayakan, mari rayakan kelahiran, kelahiran Tuhan kita. Katakan Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Yesus
kepala. Dia Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa, Dia yang bertata dalam hidup kita. Katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mana suaranya? Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Angkat dua tangan-Mu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami, angkat tangan-Mu, katakan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib. Angkat tangannya, katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan berkah, Ya sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ya Raja mulia. Siapa namanya? Yesus. Bapak Ibu Saudara, kedua tanganmu katakan, ajaib Kau Tuhan, agung, Ya sumber, yes, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, ajaib Kau, oh, agung dan perkasa, Kau sumber-sumber kemenanganku, yes, dan memerintah. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Katakan bersama-sama, Raja mulia. Yesus. Kau satu-satunya Raja kami yang mulia. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang dapat, satu-satunya yang percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah itu membawa sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan mengisi hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan ini sungguh nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh nyata. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Salam bagi kita sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 kita akan baca secara bergantian mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah bertemu, ya, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kita akan baca bergantian. Saya akan mulai baca ayat 12, Bapak Ibu jemaat ayat 13, demikian seterusnya sampai ayat 17 kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Silakan jemaat.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 sama-sama kita baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia Allah Bapa kita. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah kasih yang mengikat dan mempersatukan jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ya, Tuhan memberikan kita hidup itu bukan hanya kita sekedar hidup, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau Tuhan memberikan kita kehidupan, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Ya. Saudara, ada orang yang hanya sekedar hidup. Ya. Tuhan ingin kehidupan kita itu mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saudara, perubahan bukan hanya soal bicara fisik. Ya. Ya, yang tadinya rambutnya hitam kemudian disemir menjadi kuning, ya. Bukan perubahan seperti itu. Yang tadinya rambutnya putih disemir menjadi hitam. Tidak, ya. Yang tadinya hidungnya pesek kemudian dibuat menjadi mancung. Tidak. Bukan perubahan secara fisik. Tapi Tuhan menginginkan kita mengalami perubahan secara rohani, saudara-saudara, ya. Yang disebut sebagai manusia yang baru, saudara-saudara. Manusia yang baru itu memiliki sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupannya. Ya, yang tadinya dia imannya biasa-biasa saja menjadi imannya memiliki luar biasa. Ya. Jadi manusia baru itu bukan bicara tentang tubuh jasmani kita yang diproses secara lahiriah. Ya, tetapi manusia baru itu apakah kita mengalami satu perubahan karakter menuju kepada karakter Kristus. Amin. Saudara, oleh karena itu apa yang menjadi ciri dari kasih yang mengikat dalam sebuah pelayanan gereja yang ada di dalam jemaat itu, saudara-saudara? Ya, saudara, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Ada 3 ciri dari jemaat yang penuh dengan kasih yang diikat dengan kesatuan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, dalam jemaat itu, saudara-saudara, setiap jemaat itu memiliki hidup yang rendah hati. Saudara, contoh dari jemaat yang diikat dalam kesatuan itu adalah masing-masing jemaat itu, saudara-saudara, memiliki sikap hidup yang rendah hati. Saudara, hidup yang rendah hati itu meliputi, ya, orang yang mau mengampuni satu sama lain, itu orang yang rendah hati. Tapi kalau ada orang bicara, oh saya rendah hati loh Pak Pendeta, tapi dia masih dendam, itu bukan rendah hati. Rendah hati adalah dia tidak menempatkan dirinya lebih penting daripada orang lain. Ya, dia mau menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Ya, dia menganggap dirinya itu tidak lebih penting daripada orang lain. Itu orang yang rendah hati, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, ada 2 hal yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Gampang lihatnya. Yang pertama, orang itu berani mengakui kesalahannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Coba tanya kiri kanan saudara dulu. Berani enggak mengakui kesalahan kita sendiri? Kadang-kadang saudara-saudara kita simpan, ya, kesalahan kita, tapi kita nunjuk kesalahan orang lain. Tapi di sini enggak ada itu, ya. Di sini baik-baik semua, kelihatan wajahnya wajah-wajah malaikat semua ini, ya. Ya. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya, baik secara umum maupun kepada Tuhan. Ya, saudara, orang yang rendah hati, ya, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudara-saudara. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya
dia akan disayang oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, orang yang rendah hati dia menunjukkan bahwa dia, ya, saudara-saudara, mau mengakui semua pelanggaran-pelanggarannya. Ya, ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari orang yang rendah hati adalah orang itu mau belajar, saudara-saudara. Mau belajar. Ya, saudara, belajar bukan dari pendidikan formal, melainkan belajar dari pengalaman-pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Adakah pengalaman-pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Tuhan yang menjadikan kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman rohani itu? Ya, belajar pengalaman iman, tidak mengenal proses batasan usia dan waktu. Ya, saudara-saudara, asal kita mau tunduk pada pimpinan Tuhan. Ya, saudara, mau belajar itu berarti kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, orang yang mau belajar adalah orang yang mau membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, dan dia menyadari bahwa dirinya adalah tidak mampu. Dia menyadari dirinya penuh dengan kekurangan. Dia menyadari dirinya penuh dengan kesalahan-kesalahan. Mau belajar bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Orang yang mau belajar tentu dia mau fokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat kiri dan kanan, yang dia lihat adalah Tuhan. Memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Sebab dia yakin kalau dia fokus kepada Tuhan, dia tidak akan terganggu dengan situasi yang terjadi di dalam setiap kehidupannya. Saudara, satu ketika ada seorang jemaat datang kepada pendeta, saudara-saudara. Dia bilang begini sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, mulai sekarang saya tidak mau lagi jadi gereja di tempat ini, jadi jemaat di tempat ini. Padahal dia adalah aktivis gereja. Ya, saudara, pendetanya bingung. Kenapa Bapak tidak mau lagi gereja di tempat ini? Kan Bapak adalah aktivis gereja kita. Saudara, lalu dia bilang begini sama pendeta. Habis Pak Pendeta di gereja kita ini, saya tidak konsen lagi beribadah. Apa yang Bapak lihat? Saya lihat ketika sedang doa, anak-anak mudanya asik main HP. Loh, berarti dia juga tidak berdoa. Ya, berarti dia juga tidak berdoa karena dia tahu ada aktivitas anak-anak main HP. Benar nggak Pak? Kalau dia berdoa kan dia nggak tahu Pak ya. Lalu pendetanya pancing lagi, apalagi yang kau lihat? Ya, pendetanya orang yang bijaksana. Yang kedua Pak Pendeta, ibu-ibunya ya ketika sedang doa bukan doa, asik ngobrol satu sama yang lain. Ya, nggak seperti ibu-ibu GBI Katarisu. Kalau berdoa itu kusuk sekali. Sampai-sampai Pak Haryanto datang nggak ketahuan. Ya, gitu ya. Apalagi yang kau lihat, kata pendetanya. Bapak-bapaknya Pak, tidak ada yang berdoa, semua pada tertidur pulas di gereja. Ya, saudara-saudara, pendetanya pancing begitu. Oh, itu yang kau lihat ya? Berarti pendetanya berpikir, kau juga tidak berdoa, sebab kau lihat semua aktivitas itu di gereja. Nah, sekarang apa maumu? Saya mau keluar Pak Pendeta. Saya tidak konsen lagi di tempat ini beribadah. Baik, kata pendetanya, kalau Bapak mau keluar boleh. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya Pak Pendeta? Bawalah segelas air penuh di hadapan saya. Saudara, karena niatnya memang mau keluar, dia bawa segelas air penuh. Ini Pak Pendeta, segelas air penuh. Ya, mau apa ini? Sekarang Bapak kelilingi gereja kita satu putaran. Kalau ada yang tumpah, tidak boleh pindah. Ya, tapi kalau tidak ada yang tumpah, ya, kau boleh pindah. Ya, ya, kalau tumpah tidak jadi pindah, kalau tidak ada yang tumpah boleh pindah. Saudara, karena niatnya memang sudah mau keluar dari gereja itu, dia lakukan, saudara-saudara. Dia bawa segelas air penuh itu pelan sekali. Padahal gerejanya nggak terlalu besar, dia puterin 30 menit, saudara-saudara, setengah jam. Saudara, sampailah di depan pendeta. Pak Pendeta, saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan. Tidak ada yang tumpah setetes pun. Saudara, pendetanya periksa, memang kiri kanan bawahnya kering. Ya, berarti Bapak ini betul-betul hebat. Ya,
Pak Pendeta, sudah Pak Pendeta lihat tidak ada yang tumpah, berarti saya boleh keluarkan dari gereja kita? Boleh, kata Pak Pendeta. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan apa lagi Pak Pendeta? Katanya cuma satu tadi. Enggak, ini yang terakhir Pak. Pendetanya tanya, ketika Bapak melakukan apa yang saya perintahkan, hal apa yang Bapak lakukan yang pertama-tama kali Bapak kerjakan? Saudara, dia bilang begini, gampang Pak Pendeta. Saya hanya fokus kepada gelas dan air ini. Saya tidak memperdulikan yang terjadi di sekitar saya. Karena saya fokus kepada gelas dan air ini, saya bisa melakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan. Saudara, pendetanya bilang betul. Bapak fokus kepada gelas dan air itu. Itulah yang membuat Bapak berhasil melakukan apa yang saya perintahkan. Seperti itulah kalau ke gereja Pak. Bapak harus fokus kepada Tuhan. Bapak bukan fokus kepada kekurangan-kekurangan orang lain. Bapak bukan fokus kepada kelemahan-kelemahan orang lain. Bapak jangan fokus kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Itu yang membuat Bapak tidak merasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara datang ke gereja, apa yang saudara lihat? Hah? Saudara mau lihat orang lain? Ya? Saudara membanding-bandingkan orang lain dengan diri saudara? Ya? Saudara melihat kesalahan-kesalahan orang lain? Saudara, ketika saudara melakukan itu, kau datang ke gereja, pulang, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin? Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab kau hanya fokus kepada orang lain. Kau tidak fokus kepada Tuhan. Saudara, pagi-pagi saudara datang ke gereja, saya yakin saudara punya kerinduan yang luar biasa untuk fokus kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Ya, berbicara secara khusus dengan Tuhan supaya setiap kesulitan-kesulitan kehidupan kita, pergumulan hidup kita disampaikan kepada Tuhan. Dan itu membutuhkan fokus yang luar biasa dibandingkan engkau melihat kekurangan, kesalahan orang lain. Ya, saudara, akhirnya Bapak ini berkata, Pak Pendeta, saya tidak jadi pindah. Ya, saya nggak jadi pindah Pak Pendeta. Ternyata selama ini saya hanya asik melihat kesalahan-kesalahan orang lain, saya pun penuh dengan kesalahan. Saudara, pendetanya berkata, baik Pak, sejak dari awal saya tidak pernah ingin mengeluarkan Bapak dari gereja. Saya ingin Bapak fokus kepada Tuhan. Sebab dengan fokus, Bapak akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, luar biasa. Yang kedua, apa yang menjadi ciri dari jemaat yang diikat dalam kesatuan yang mempersatukan itu? Saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, jemaat itu memiliki kesabaran. Saudara-saudara, jemaat yang diikat dalam kesatuan yang mempersatukan itu, masing-masing jemaat punya kesabaran. Ya. Coba tanya lagi sama kiri kanan kita, hei, engkau orang yang sabar atau tidak? Nah, suami istri harus penuh dengan kesabaran, saudara-saudara. Amin. Ya, kalau istrinya yang sering marah-marah, suaminya harus sabar. Ya, amin. Nah, itu gede sekali aminnya. Kayaknya istrinya marah-marah itu. Ya, saudara harus penuh dengan kesabaran. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Sudah banyak mendengar firman Tuhan, sudah banyak saudara dinasehati, sudah banyak diberikan hal-hal yang luar biasa, tapi tetap tidak mau berubah. Saudara, gereja akan mengalami perubahan secara signifikan kalau jemaat-jemaatnya melakukan segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, saudara-saudara. Sabar. Ya. Kalau lagi rapat majelis, jangan marah-marah, harus sabar. Ya. Di sini nggak ada yang marah-marah kan majelisnya kan? Semua sabar-sabar ya. Ya, kelihatan dari wajahnya ya. Orangnya sabar-sabar semua ya. Sabar itu akan membawa manfaat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara-saudara. Sabar itu akan membawa hal-hal yang luar biasa. Jadi hidup yang sabar itu hidup yang meliputi kelemah lembutan. Ya.
Orang yang lemah lembut belum tentu dia sabar. Tapi orang yang sabar sudah pasti dia lemah lembut. Ya, mau saya buktikan. Bencong itu lemah lembut, saudara-saudara. Tapi bencong itu belum tentu orang yang sabar, saudara-saudara. Kau sentuh sedikit, dia akan mengatakan yang luar biasa. Ya, tapi orang yang sabar pasti dia lemah lembut. Tapi orang lemah lembut belum tentu dia sabar. Maka kesabaran itu adalah hal yang utama yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita sabar menghadapi segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Kapan kita akan melakukan kesabaran itu? Ketika keadaan kita tidak terkendali, saudara-saudara. Ya, ekonomi kita sulit, usaha kita nggak jalan, anak-anak kita butuh biaya yang luar biasa besar. Saudara-saudara, kadang-kadang membuat kita hilang kesabaran. Tuhan, kok begini-begini saja hidup saya? Kok Tuhan gak ada perubahan dalam hidup saya? Kalau begini bagaimana Tuhan? Saudara-saudara, ketika keadaan tidak terkendali, disitulah kesabaran kita diuji, saudara-saudara. Ada gak kita bergantung kepada Tuhan? Ada gak kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan kita? Saudara-saudara, ya, bersabar menunggu waktunya Tuhan, bukan menunggu waktunya kita. Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara, seorang petani itu hanya bisa menunggu. Ketika dia menanam satu benih, saudara-saudara, dia hanya bisa menunggu kapan benih itu akan tumbuh. Petani tidak bisa mengatakan kalau saya tanam benih hari ini, besok akan saya panen. Gak bisa. Dia hanya sabar menunggu. Menunggu waktunya hujan datang, panas datang, sampai benih itu tumbuh, lalu dia akan panen. Itulah kesabaran, saudara-saudara. Tuhan menguji setiap kita untuk mengendalikan setiap segala kesulitan-kesulitan kita. Belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan ketika keadaan tersebut terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara, kita harus belajar ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita harus belajar sabar ketika keadaan sulit. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan menginginkan kita sabar, saudara-saudara. Saudara, belajar dari seorang tukang parkir, saudara-saudara. Ya, saudara pernah lihat tukang parkir? Ya, tukang parkir itu adalah orang yang sangat luar biasa. Mobil banyak datang, dia tidak sombong. Ya, macam-macam mobilnya ya. Ada BMW, Alphard, Mercedes dan lain sebagainya. Dia tidak sombong. Lalu kalau mobilnya pergi satu-satu, dia tidak sedih. Ada nggak tukang parkir nangis sejadi-jadinya kalau semua mobilnya pergi? Saya tidak tahu di Forest ini ada nggak itu ya. Dia nangis sejadi-jadinya kalau mobil itu pergi, nggak ada. Ya, mobil banyak datang dia nggak sombong. Mobil nanti satu-satu pergi dia nggak sedih. Apa rahasia tukang parkir? Hah? Kenapa Bu? Sabar, ya, sabar ya. Ya. Dikasih nggak dikasih sabar Ibu ya. Ya. Yang pakai baju Holy Wing? Pernah jadi tukang parkir? Oh pernah. Sorry. Apa rahasianya? Rahasianya, Nah, kamu tahu ternyata kamu memang jadi tukang parkir beneran ya. Ya. Dia menyadari, ya. Tukang parkir itu menyadari, saudara-saudara, ya. Itu hanya titipan. Itu hanya titipan, ya. Bukan miliknya, dia dititipi. Dia hanya dititipi. Ya, hanya dititipi. Saudara, hidup kita ini dititipi oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini titipan, saudara-saudara. Ada nggak yang tahu saudara kapan, tahun berapa akan dipanggil Tuhan? Ya, nggak ada yang tahu kan? Itu misterinya Tuhan. Atau ada nggak Tuhan bilang hari ini yang saya panggil huruf A semua, berdasarkan abjad. Enak. Saya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Masih lama, J. Kalau berdasarkan abjad saya masih lama, J. Apalagi yang Z ya.
Tapi hidup itu tidak seperti itu, misterinya Tuhan. Ya, Tuhan panggil kita itu secara acak. Hari ini A, besok B, besok C, besok D, besok terus secara acak. Ya, secara acak. Tidak ada yang tahu. Maka hidup kita yang tidak tahu ini, saudara-saudara, hanya titipan Tuhan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pak, pernah sekolah Pak ya? Pernah. Waktu sekolah dulu Pak, pulang sekolah ada bel berbunyi, senang nggak Bapak? Senang ya, apalagi kalau pelajarannya nggak kita suka Pak ya. Ya, kalau bel sekolah bunyi itu senang sekali ya. Ya, jadi pulang bel berbunyi, pulang senang ya Pak ya. Ya. Pak yang baju kuning Pak, ini Bapak ya. Pernah pulang kampung? Di mana kampungnya Pak? Jawa Timur. Kalau pulang kampung senang nggak Pak? Senang ya, senang sekali ya Pak ya. Ya, artinya orang pulang senang. Pulang sekolah senang, pulang kampung senang. Nah yang Holy Wing saya tanya nih. Kalau Tuhan panggil pulang senang nggak? Hah? Bingung? Mau bilang senang, takut pulang beneran gitu lah. Sekarang kan hidup kita selesai di dunia ini. Lalu Tuhan panggil kita pulang, senang nggak? Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang senang. Tadi pulang sekolah senang, pulang kampung senang. Nah, sekarang saya tanya, hidup kita selesai di dunia ini. Tuhan panggil kita pulang ke rumahnya di sorga, senang nggak? Cuma 3 orang yang jawab senang. Yang lain takut pulang Pak. Nah sekarang saya tanya, apa yang membuat kita takut pulang yang satu itu? Ah, itu tadi. Tuhan, saya masih banyak tanggung jawabnya. Kita mengikat diri kita dengan dunia ini. Kita mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Padahal yang punya dunia ini adalah Tuhan. Tuhan, saya punya anak, punya istri, punya jabatan, punya harta. Jangan dululah saya pulang Tuhan. Semuanya belum saya selesaikan. Kita mengikat diri kita dengan dunia ini. Kita lebih sayang pada dunia ini daripada Tuhan. Sehingga pulang yang satu itu datang kita merasa ketakutan. Kecuali Bapak yang baju kuning ini udah siap. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat kita takut pulang yang satu itu? Yang kedua adalah kita nggak punya bekal yang cukup. Nggak ada bekal yang cukup. Kalau Tuhan panggil, Tuhan, saya belum siap Tuhan, saya tidak ada bekal. Sehingga kita takut pulang. Coba kalau kau punya bekal yang cukup. Kalau Tuhan bilang, hey Holy Wing, hari ini hidupmu sudah luar biasa di dunia. Kau datang ya ke rumahku ya di sorga. Karena kulihat kau sudah punya bekal yang cukup. Siap Tuhan, saya sudah punya bekal yang cukup. Jadi nggak takut lagi. Ya, saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan bekal yang cukup? Selama kita hidup di dunia ini, saudara-saudara, maka kau harus penuhi bekalmu itu. Apa bekalmu? Doamu, ibadahmu, persekutuanmu, persembahanmu. Itu yang kau penuhi di dunia ini. Sehingga ketika itu sudah semua kau penuhi, kau sudah punya bekal yang cukup. Kalau pulang yang saat itu datang, engkau mengatakan, Tuhan, aku sudah siap. Sebab aku sudah punya bekal bersama-sama engkau di sorga. Amin. Ya. Jadi kalau saya nanti khotbah diundang lagi Pak Haryanto, saya kira sudah siap semua ya. Saudara-saudara, mari kita belajar supaya kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebab kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Kalau kau siapkan dirimu, penuhi bekalmu, kau mencintai Tuhan lebih daripada dunia ini, saya yakin kalau pulang yang satu itu datang, engkau sudah siap bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, saudara, yang ketiga, yang terakhir, apa ciri dari jemaat yang diikat dalam kasih yang mempersatukan itu? Ciri yang ketiga adalah jemaat itu hidup mau berbagi. Jemaat yang diikat dalam kasih yang mempersatukan itu adalah jemaat itu hidup mau berbagi. Saudara, masing-masing jemaat hidup penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan,
Karena dengan itulah jemaat diikat dengan kasih yang mempersatukan itu. Kalau ada yang merasa sakit, itu adalah sakit bersama. Kalau ada yang merasa kekurangan, itu adalah kekurangan bersama. Ya, kalau ada yang merasa sedih, itu adalah kesedihan bersama. Itulah jemaat yang diikat dalam satu kesatuan itu, saudara-saudara. Ya, semangat untuk berbagi yang dilakukan itu terinspirasi bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah yang telah berbagi lebih dahulu kepada kita sebagai manusia. Ya, saudara, kalau kita baca dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, saudara-saudara, di situ dikisahkan tentang seorang janda miskin. Saudara, janda miskin itu datang memberikan persembahan. Dia memberikan sepeser uang perak. Lalu ada orang yang kaya memberikan uang yang banyak untuk persembahan itu. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya persembahan yang berharga dan diterima oleh Tuhan itu adalah persembahan janda miskin ini. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Sebab orang kaya itu memberi daripada kelimpahannya. Tapi orang miskin ini, janda ini, memberi dari kekurangannya. Saudara, saya mau tanya, siapa yang tidak bisa memberi dari kelimpahan? Semua kita bisa memberi dari kelimpahan kita, karena kita merasa berlimpah-limpah. Tapi coba, kalau kita memiliki kekurangan, masihkah orang itu memiliki niat untuk memberi kepada Tuhan? Saudara-saudara, kenapa Yesus melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri janda ini? Yesus melihat dalam diri janda ini ada kerelaan mau berbagi, meskipun dirinya sendiri kurang. Saudara, jemaat yang diikat dalam kasih yang mempersatukan itu, dia sadar, sekalipun dia dalam kekurangan, kalau ada orang lain yang mengalami lebih kekurangan daripada dia, dia mau berbagi. Janda miskin ini berbagi karena dia tahu, sebab berbagi itu adalah perintah Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa Tuhan melihat janda ini luar biasa? Tuhan melihat dalam diri janda ini ada satu nilai pengorbanan. Ada nilai pengorbanan. Berkat yang dia terima itu dia sadar, walaupun sedikit itu dari Tuhan. Ya, dia sadar semata-mata kalau dia memberi, dia menyadari nilai yang sedikit itu dia terima daripada Tuhan. Dan yang ketiga, tindakan kejujuran dalam hal berbagi dari janda ini merupakan sebuah apresiasi kejujurannya di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi Tuhan melihat nilai sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam memberi itu saudara-saudara bukan soal jumlahnya, bukan soal nilainya, tetapi nilai kejujuran yang ada dalam diri kita. Amin. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan saudara. Saudara menjadi jemaat yang diikat dalam kasih yang mempersatukan dan terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami terus memfokuskan diri kepada Tuhan. Kami tidak tergoda dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kami mengalami satu sukacita yang besar, menerima berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini hadir. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, hari ini hamba-Mu mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakit penyakitnya. Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami pemulihan hari ini Tuhan, Engkau melihat, Engkau memberkati, Engkau menjamah setiap proses kesembuhan yang terjadi dalam dirinya.
Obat-obatan yang dimakan Tuhan berkati, sehingga bawa kesembuhan secara total dalam dirinya. Kalau ada di antara jemaatmu yang bergumul dalam pekerjaan, hambamu berdoa dalam nama Yesus, buka Tuhan jalan keluar bagi mereka, supaya terbuka lebar pekerjaan-pekerjaan yang mereka inginkan, dan lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada yang bergumul untuk anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, kuliah anak-anak mereka, hambamu mau berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan dengan berkat yang berlimpah, supaya masa depan anak-anak mereka boleh dijamin oleh Engkau ya Tuhan, dan mereka mengalami satu sukacita yang luar biasa besar. Kalau ada di antara jemaatmu yang bergumul untuk usaha mereka, bisnis mereka, usaha apapun mereka Tuhan, buka pekerjaan mereka menjadi satu yang luar biasa Tuhan, supaya lewat usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan melimpahkan hal-hal yang luar biasa. Lewat pekerjaan dan bisnis itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk hambamu Pak Haryanto dan ibu serta anak-anak mereka. Berkati keluarga hambamu Tuhan, pakai keluarga ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka sebagai hambamu Tuhan berkati. Visi dan misinya untuk mengembangkan jemaat ini Tuhan berkati. Para pengerja yang membantu, asisten pendeta yang membantu, Tuhan juga berkati mereka, keluarga mereka, supaya lewat itu semua gereja ini semakin hari semakin besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Hambamu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hambamu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat sama-sama kita berkata Amin. Shalom bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita. Terima kasih pada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan membawa persembahan. Bisa dipersiapkan amplop berwarna kuning dan juga berwarna birunya. Untuk Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR barcode yang ada di sebelah kiri tembok atau sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Sebelum membawa persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biar persembahan ini bisa dipakai dan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan di kotak sebelah kanan dan dengan sebelah kiri saya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, katakan tak bergelombang, tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini.
Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 11 Desember 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan minggu ini pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Sehubungan dalam persiapan ibadah umum, maka terobosan doa hari Rabu depan, tanggal 14 Desember akan diliburkan. Sedangkan doa pagi tetap diadakan Sabtu depan, 17 Desember, jam setengah 6 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah Natal Pemuda dan Remaja yang akan diadakan hari Sabtu, 17 Desember, dengan pembicara Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Pukul 6 sore, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katarizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali, pukul 7 dan pukul setengah 10 pagi, bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize. Dan untuk daftar kehadiran bagi jemaat dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Sehubungan sudah mendekati Natal umum GBI Katarizo, maka amplop Natal sudah dapat dipersiapkan dan dapat dibawa kembali ke tempat persembahan sebelum hari H tanggal 18 Desember 2022. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat atas pernikahan Saudara David Munte dan Saudari Ernest Ligultom pada hari Sabtu 10 Desember 2022 di GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kiranya menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Sugiono, Saudari Gracia Fernanda, Saudari Elizabeth Rudianto, Bapak Susantosus, Bapak Beni Yonatan, Saudara Daniel Jen, Ibu Nurita Gultom. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar saya berdoa syafaat, kemudian Ibu Gembala doa berkat. Baik, kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu selalu baru setiap pagi Tuhan, tak berkesudahan. Kami rasakan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Sebab kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah raya yang pertama ini. Biar hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan. Di atas pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa mengingatkan kami untuk kami diikat dalam kesatuan dalam Kristus Tuhan. Dan kami diajar bahwa ciri orang atau jemaat yang diikat dalam kesatuan harus memiliki kerendahan hati, mau diajar, mau dibentuk. Dan Tuhan juga mengajar kami ciri yang kedua, orang yang diikat dalam kesatuan dalam Kristus adalah orang yang memiliki kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kami harus menghadapi dengan sabar karena waktu Tuhanlah yang terbaik atas kehidupan kami. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kami ciri yang ketiga, untuk kami terus memiliki semangat hidup yang berbagi, karena hidup ini bukan untuk kepentingan kami sendiri, kami dipanggil juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman ini Tuhan menjadi rema atas kehidupan kami, dan lingkupi kami Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Junit Sihombing Tuhan, biar hikmat Allah terus menyertai hamba ini Tuhan, memberkati Tuhan pekerjaannya sebagai kepala bimbingan Kristen Tuhan. Biar Tuhan terus berikan hikmat marifat
dalam mengambil keputusan. Begitu juga Bapa, hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan dalam pemerintahan, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diberkati lewat pelayan hamba-Mu ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga, anak istrinya dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bersuka cita atas rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Berdoa buat Bapak Sugiono, Saudari Gracia, Saudari Elizabeth, Bapak Susantosus, Bapak Beni Yonatan, Saudara Daniel, dan Ibu Ita Gultong. Biar dengan tambah usia mereka, tambah cinta kasihnya dalam Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduannya, harapannya, biarlah tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu Bapak Kiki Tuhan, yang rencana hari Senin besok Tuhan akan operasi katarak. Biar Tuhan berkati sehingga operasi ini berjalan dengan baik, dan Tuhan memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu Jemaat Katariju dalam kasih anugerah-Mu. Gereja inilah milik Tuhan. Karena itu Bapak, setiap kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya, program kinerja, bahkan ibadah-ibadah komisi, bahkan ibadah Natal nanti semua Tuhan, biar Tuhan turut campur tangan sehingga setiap kegiatan yang ada berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun, karena tangan Tuhan yang memberkati. Biar Bapak, setiap umat-umat-Mu memiliki hati yang haus dan lapar untuk terus Tuhan antusias mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Karena kami percaya Bapak, ibadah persekutuan yang ada ini membawa kami kepada janji Allah, menuntun kami kepada kekekalan. Biar hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melingkupi setiap ibadah yang berlangsung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat, seperti kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdiri di tanah air Indonesia ini Tuhan, kami dipanggil untuk memberkati. Karena itu Bapak, berkati pemerintahan kami Bapak, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Biar Bapak Tuhan pakai pemimpin kami, mulai dari yang di atas sampai yang di bawah, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya. Biar Tuhan pakai setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekalipun Tuhan saat ini resesi ekonomi melanda dunia Tuhan, kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan khawatir, tidak akan takut, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu kehidupan kami. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami menerima berkat dari hamba-Mu. Mari saudaraku, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.